Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Halimah Parumpah. Kali ini, si Hidung Hemat bakal ngajak kalian menjelaskan tentang salah satu percobaan praktikum kimia fisik 2 yang berjudul volume molar parsial, di mana tugas ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester praktikum kimia fisik 2. Jadi buat teman-teman semua, tolong like, komen, dan subscribe ya guys. Baiklah, perkenalkan nama saya Nur Halimah, NIM A1C1181024 dari kelas reguler B, mahasiswa program studi pendidikan kimia FKIP Universitas Jambi. Baiklah, langsung saja. Judul percobaan 4 ini adalah volume molar parsial. Adapun tujuan yang harus kita capai pada percobaan ini, yang pertama, dapat menentukan volume molar nyata, dan yang kedua adalah dapat menentukan volume molar parsial, larutan, dan zat terlarut. Sebelumnya, di sini ada yang tahu nggak sih apa sih yang dimaksud dengan volume? Molar parsial. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan volume molar parsial? Jadi, volume parsial adalah kontribusi pada volume dari satu komponen dalam sampel terhadap volume total, guys. Menurut tim kimia fisik 2, volume molar parsial itu berkaitan secara termodinamik dengan kuantitas molar parsial lainnya seperti molar parsial energi bebas Gibbs yang dikenal sebagai potensial kimia. Kemudian juga sifat penting dari potensial kimia adalah bahwa untuk setiap komponen adalah sama bagi semua fase yang berada pada keseimbangan. Umpamakan sebuah sistem yang mengandung zat padat murni, contohnya NaCl, berada dalam keseimbangan dengan larutan jenuh berair. Variabel termodinamika dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu variabel ekstensif dan variabel intensif. Kedua variabel tersebut dapat dinyatakan sebagai fungsi homogen derajat L yang dapat dinyatakan secara sistematis, di mana Ni adalah jumlah mol komponen I yang berada dalam fase, kemudian ada K dan L itu adalah tetapan. Nah, di antara variabel intensif yang penting dalam termodinamika adalah kuantitas molar parsial yang dapat didefinisikan dengan persamaan sebagai berikut, di mana Q adalah kuantitas ekstensif, Ni adalah jumlah mol komponen I, Qi adalah sifat molar parsial dari komponen I yang bisa diperoleh dengan Q dibagi dengan mol. Jika volume molar parsial zat terlarut dalam larutan berair lebih besar daripada volume molar zat terlarut dalam fase padat, maka peningkatan tekanan akan meningkatkan potensial kimia zat terlarut dalam larutan relatif terhadap dalam fase padatnya. Zat terlarut akan meninggalkan fase larutan sampai keseimbangan kelarutan yang lebih rendah tercapai. Sebaliknya, jika volume molar parsial dalam larutan lebih kecil daripada fase padatnya, larutan akan meningkat dengan tekanan. Jadi, volume molar parsial itu melibatkan campuran binar komponen-komponen cair, yaitu yang berhubungan dengan panas pencampuran dan penyimpanan hukum Raoult. Selanjutnya, menurut Dogra tahun 1990, volume molar parsial adalah komponen suatu campuran yang berubah-ubah tergantung pada komposisi, karena lingkungan setiap jenis molekul berubah jika komposisinya berubah dari A murni ke B murni. Perubahan lingkungan molekular dan perubahan gaya-gaya yang bekerja antar molekul inilah yang menghasilkan variasi sifat termodinamika campuran jika komposisinya berubah. Selanjutnya, menurut Atkins tahun 1994, apabila suatu volume yang besar dari air murni ditambahkan 1 mol H2O, maka volumenya bertambah 18 cm3. Dan kita dapat menyatakan bahwa 18 cm3 per mol adalah volume molar air murni. Walaupun menyatakan demikian,
jika kita menambahkan 1 mol H2O ke dalam etanol murni yang volumenya besar, maka pertambahan volume hanya 14 cm3. Dan yang terakhir, menurut Castellan tahun 1983, hukum gas ideal sangat berguna untuk menentukan massa molar dari zat volatil. Massa dari gas dalam wadah diukur. Pengukuran ini dapat digunakan untuk massa molar dan zat, maka dapat digunakan persamaan sebagai berikut. Sehingga dapat dikatakan bahwa perilaku dari gas real atau gas nyata mendekati perilaku gas ideal jika tekanan diturunkan dipergunakan sebagai dasar penentuan massa molar dari gas. Lanjut ke alat dan bahan, di mana alat dan bahan yang kita gunakan pada percobaan 4 ini adalah piknometer, labu ukur 200 ml, Erlenmeyer 250 ml, gelas kimia 250 ml dan 100 ml, pipet 100 ml, dan pengaduk. Baiklah, untuk bahan yang digunakan adalah padatan NaCl, kemudian Aquades. Bagaimana sih prosedur kerjanya? Yuk simak. Jadi, untuk melakukan prosedurnya, yang pertama adalah ditimbang NaCl untuk membuat larutan NaCl 3,0 molar dengan volume 200 ml. Kemudian dilarutkan dalam 200 ml dengan menggunakan labu ukur 200 ml. Selanjutnya dilakukan pengenceran untuk mendapatkan larutan NaCl dengan konsentrasi 0,1875, 0,375, 0,75, dan 1,5 molar. Oke guys, langsung saja ke pembahasannya, di mana pembahasannya itu adalah volume molar parsial ditentukan oleh banyaknya mol zat larut yang terkandung dalam 1000 gram pelarut. Bahan yang kita gunakan itu adalah NaCl, di mana NaCl ini digunakan sebagai zat larut, dan juga Aquades, di mana Aquades ini digunakan sebagai pelarutnya. Percobaan kali ini menggunakan variase konsentrasi dari larutan NaCl. NaCl digunakan sebagai zat larutnya. Mengapa ya kira-kira kok NaCl sih yang digunakan? Itu dikarenakan NaCl merupakan elektrolit kuat yang dapat terurai menjadi ion Na+ dan Cl- di dalam air. Dan juga dia mampu menyerap air tanpa adanya penambahan volume suatu larutan, sehingga disebut dengan volume molar parsial semu. Nah, tadi kan variase konsentrasi yang digunakan adalah 0,1875 molar, kemudian 0,375 molar, 0,75 molar, dan 1,5 molar. Di mana variasi ini dapat diperoleh dengan cara mengencerkan larutan NaCl 3,0 molar. Dan bagaimana sih cara pengencerannya? Cara pengencerannya adalah dengan menggunakan rumus M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Penentuan volume molar larutan NaCl dapat diketahui dengan mengukur berat jenis dari larutan NaCl, di mana pengukuran massa jenis ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara konsentrasi dengan volume molar parsial, di mana pada percobaan ini temperatur dari setiap larutan NaCl diukur. Hal ini dilakukan untuk mengetahui berat jenis air pada berbagai temperatur. Pada setiap temperatur yang berbeda, maka nilai dari berat jenis air pada temperatur itu akan berbeda. Nah, berdasarkan data yang telah diperoleh, diketahui bahwa semakin besar konsentrasi NaCl dalam larutan, maka densitas dari larutan tersebut juga semakin besar. Nah, perolehan data tersebut juga sesuai dengan literatur yang menyebutkan bahwa jenis air itu sama dengan 1,00 gram per desimeter kubik. Sehingga apabila komponen NaCl dalam larutan semakin banyak, massa jenis dari larutan tersebut juga akan semakin banyak pula. Langkah berikutnya yang dilakukan adalah mengukur berat jenis larutan NaCl untuk masing-masing variasi konsentrasi. Pengukuran berat jenis larutan ini menggunakan piknometer. Persamaan yang digunakan untuk menghitung berat jenis larutan ini adalah sebagai berikut. Nah, dapat dilihat kan D itu apa, W itu apa, dan WC itu apa.
Nah, di mana hasil yang kami peroleh itu berat jenisnya adalah 0,933, 0,972, 1,091, dan 1,048 gram per mililiter. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi, maka densitas juga akan semakin besar. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi konsentrasi suatu larutan, maka jumlah partikel dalam larutan juga semakin banyak. Namun, pada konsentrasi 0,75 dan 1,5 terjadi kesalahan. Hal ini ditunjukkan dengan lebih besarnya densitas pada konsentrasi 0,75 daripada konsentrasi 1,5. Hasil perlakuan ini dapat digunakan untuk menghitung molalitas larutan NaCl yang digunakan. Hal ini sesuai dengan hasil praktikum pada temperatur yang berbeda, diperoleh volume molal yang berbeda, dan pada jumlah molal komponen yang berbeda juga diperoleh volume molar yang berbeda. Nah, untuk menghitung molalitas larutan ini dapat digunakan dengan rumus ini. Molalitas larutan yang diperoleh untuk masing-masing konsentrasi antara lain 0,203, 0,395, 0,716, dan 1,562 molal. Hal ini menunjukkan bahwa molalitas sebanding dengan konsentrasi, di mana semakin besar konsentrasi, maka semakin besar pula molalitas hasilnya. Perlakuan selanjutnya yaitu menghitung volume molal semu. Hasil perhitungan volume molal semu ini diperoleh untuk masing-masing konsentrasi, yaitu min 247,4, kemudian 1,763, 89,87, dan 88,84 ml per mol. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa volume molal semu berbanding terbalik dengan konsentrasi. Berdasarkan grafik tersebut, dapat dikatakan bahwa volume molal semu zat terlarut besar pada saat akar molalitasnya rendah dan sebaliknya. Grafik tersebut memiliki gradien atau kemiringan sebesar 366,47. Nah, nilai ini dapat digunakan untuk menghitung volume molar komponen larutan. Volume molar parsial larutan tidak akan ditentukan secara langsung, tetapi hampir setara dengan volume molar parsial larutan, karena volume molar lebih mudah ditentukan, sehingga yang dihitung adalah volume molar larutannya. Volume molar pelarut ini dihitung dengan persamaan, sedangkan untuk volume molar zat terlarut dihitung dengan menggunakan persamaan. Nah, berdasarkan kedua persamaan tersebut, volume molar komponen larutan dihitung sehingga volume molar komponen larutan secara tidak langsung juga dapat diketahui. Hasil perhitungan V1 untuk masing-masing konsentrasi dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi adalah min 164,9, 113,4, 244,9, dan 317,9 ml per mol. Sedangkan untuk perhitungan V2 untuk masing-masing konsentrasi dari konsentrasi terendah ke konsentrasi tinggi adalah 0,167, 343,6, 555,0, dan 775,9 ml per mol. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi berbanding terbalik dengan volume molar parsial. Hal ini disebabkan oleh komponen dari volume molar parsial itu sendiri yang didefinisikan sebagai konsentrasi berhubungan dengan jumlah mol, sehingga pertambahan konsentrasi akan memperkecil volume molar parsial. Grafik yang diperoleh dengan memplotkan volume molar larut dengan molalitas akan disajikan dengan gambar. Lihat jelaskan bagaimana hubungannya. Nah, ini menunjukkan bahwa konsentrasi berbanding terbalik dengan volume polar parsial. Sehingga dapat disimpulkan dari percobaan ini yaitu volume molar parsial berbanding terbalik dengan konsentrasi, berat jenis larutan, dan molalitasnya. Semakin besar konsentrasi larutan, berat jenis, dan molalitasnya, maka akan semakin kecil pula volume molar parsialnya. Baiklah, sekian dan terima kasih. Nah, di sini hanya sedikit penyampaian bahwa kami tidak melakukan percobaan ini, tetapi saya sendiri di sini mencari sumber
yang berhubungan dengan percobaan 4, yaitu volume molar parsial. Jadi, teman-teman dapat melihat sumbernya di deskripsi. Oke, jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Oke, untuk mengakhirinya, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.